Subianto. Kemudian soal kegiatan sosial, seperti kami sampaikan tadi, hari Minggu kemarin saya pribadi melepas pengiriman sembako dan bahan-bahan kebutuhan, baik itu dari DPD Gerindra Jawa Tengah, kemudian fraksi DPR RI, kebetulan di sana dapilnya Mas Prasetyo Hadi di Magelang, mengirim sejumlah bantuan yang langsung ke tempat pengungsian korban erupsi Merapi. Nah, kaitannya dengan ini kami juga sedang instruksikan kepada seluruh DPC khususnya di daerah-daerah rawan bencana ya, yang banjir ya tanpa harus komando sudah secara otomatis turun ke lapangan memberi bantuan. Ini yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi edukasi, dan bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama Bapak Insinyur Srianto Saputro MM, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Apa kabar Pak Sri? Alhamdulillah, sehat Pak Bang. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Ini 5 Februari ya? 6 Februari. Oh, 6 Februari. Ya. Partai Gerindra berulang tahun. Mungkin Pak Sri bisa ceritakan sedikit mengenai sejarah Partai Gerindra ini, silakan. Ya, Partai Gerindra didirikan Pak Prabowo ya 6 Februari 2008. Berarti tanggal 6 besok baru 13 tahun umurnya. Tentunya ya, untuk sebuah partai politik baru seumur jagung, baru 13 tahun. Namun alhamdulillah di usia ke-13 ini Partai Gerindra secara nasional kita menjadi partai 2 besar secara nasional dalam perolehan suara. Dalam hal ini tentunya cukup membanggakan, memberi semangat bagi kader-kader Partai Gerindra. Jadi memang luar biasa ini perkembangan Partai Gerindra ya, terutama di tingkat nasional. Ya. Tetapi bagaimana di tingkat Jawa Tengah, Pak Sri? Ya, Jawa Tengah tentunya semua orang tahu ya, di Jawa Tengah kondisinya peta politik seperti itu. Namun demikian, kami masih optimis ke depannya tentunya kami akan bisa lebih eksis lagi. Kalau kemarin saya kira Pak Bambang juga pakar politik ya, kemarin gara-gara pileg bersamaan pilpres tentunya dampaknya luar biasa. Biasanya kalau yang namanya kutil efek ya untuk sebuah pilpres yang bersamaan dengan pileg, yang pengusung partai itu biasanya positif, tapi di Jawa Tengah itu kutil efeknya negatif itu. Tapi alhamdulillah walaupun seperti itu pun kami juga tetap bertahan ya, kemarin 11 kursi provinsi, sekarang 13 kursi. Memang ada penurunan sedikit di kabupaten kota, namun bagi kami kondisi politik di 2019 kemarin ya dengan terpaan seperti kemarin itu bagi kami dengan hasil ini sudah maksimal. Tapi ke depan tentunya kami juga ingin akan lebih baik lagi. 13 kursi di DPRD provinsi. Ya. Kalau di seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah berapa kursi Pak Sri? Ada 169 Pak. 169. Nah ini di 2009 pemilu pertama Gerindra hanya 60 kursi. Di 2014 itu menjadi 181, 3 kali lipat waktu itu. Tapi kemarin ada penurunan sedikit ya, berkurang 11 kursi se-Jawa Tengah kemarin. Kalau dikaitkan dengan pilkada, pilkada serentak, bagaimana hasilnya? Ya, gini kalau di pilkada serentak kita mengikuti, khususnya di Partai Gerindra itu sejak 2015. Ya. 2015 waktu itu ada 21 kabupaten, kita bisa menang 42% ya waktu itu. Kemudian di 2019 kemarin memang ada penurunan yang cukup signifikan. Tentunya ada kader kami yang belum berhasil, namun di beberapa tempat kita menang, tapi menangnya itu kan karena koalisi bersama-sama, termasuk juga bersama PDI Perjuangan. Ya. Kira di 2019 kemarin tentunya sudah dievaluasi kita bersama, tapi teman-teman yang di lapangan juga sudah maksimal, tapi bahwa hasilnya seperti itu saya kira juga harus kita pahami bersama. Itu di beberapa daerah kan walaupun koalisi ada yang warna Partai Gerindranya cukup kuat. Oh iya.
Nah, setelah di Kebumen ya yang Ya, alhamdulillah di Kebumen lumayan kuat, dan yang kemarin cukup mengagetkan dengan semangat kita di Pemalang. Kemarin kita bisa memenangkan itu dalam kontestasi di Pemalang. Pemalang walaupun bukan kader tapi kita usung ya, hanya 2 partai bersama P3 kita bisa mengalahkan gitu. ya, jadi masih ada ya yang menang Partai Gerindra ya. Ya, yang bahkan cukup mengagetkan mungkin justru Sukoharjo ya. Sukoharjo yang itu mungkin basis merah ya, incumbent walaupun bukan incumbent tapi rasa incumbent karena istrinya incumbent, tapi hasilnya cukup signifikan. Itu kami sangat bangga, kita teman-teman bisa kerja keras. Jadi Pak Sri, kalau digabung dengan pilkada sebelumnya, itu yang asli kader Partai Gerindra di eksekutif di mana? Kalau kemarin di 2015 yang lalu dulu kan di Kendal, ya, Kendal Mbak Mirna. Kemudian waktu itu sempat kita kaderkan di mana itu Sragen, Mbak Yuni. Waktu itu kan Mbak Yuni nggak diusung PDI, kemudian kita usung hanya bersama PKS. Namun ya inilah politik, saya kira wajar ya. Kemudian berpaling saya kira nggak masalah, tapi komunikasi kita juga tetap baik ya, saya kira nggak ada masalah. Ya memang ya tadi partai yang baru seumur jagung tentunya kader itu ada yang belum siap ya, belum siap maju. Ini tentunya butuh proses, butuh waktu, namun setidaknya yang telah kami lakukan bersama teman-teman atas saran Pak Abdul Wahid, Ketua DPD kami, selalu memotivasi tentunya menjadi semangat bagi kader. Demikian. Nah, melihat peta yang seperti ini, ya, apa strategi ke depan Partai Gerindra Jawa Tengah? Ya tentunya satu sesuai dengan arahan Pak Prabowo Ketua Umum dalam Kongres luar biasa waktu itu, yang utama adalah bagaimana penguatan struktural. Nah disinilah di Jawa Tengah itu mau tidak mau kalau ke depan pengen kuat, ya struktural harus dikuati, dan itu real. Kita tidak ingin lagi terulang pemilu sebelumnya, kita kedapikan saat verifikasi partai politik. Nah disinilah makanya ini pun nanti selepas kami bersama Pak Bambang, kami pun juga akan meluncur ke Karanganyar. Jadi kalau saya membentuk ranting PAC sana malam nanti saya kukuhkan. Nah, cara-cara seperti inilah nanti walaupun langkah-langkah kecil tentunya untuk menuju langkah besar. Pak Sri, ini kan karena mungkin pengaruh Pak Prabowo yang begitu kuat, ada yang bercanda gitu. Ini Partai Gerindra ini partai yang nggak pernah musda, nggak pernah reorganisasi dan sebagainya. Gimana itu? Ya, ini menarik ya. Dulu mungkin Gerindra sebagai partai baru yang kalau orang luar mengatakan garisnya kan komando ya. Di pertama waktu itu sebenarnya yang namanya kongres pertama itu kan diadakan tahun 2015. Ya. Namun di 2014 ada KLB, kemudian ADRT yang baru, akhirnya kongres di 2020. Ya, namun kemarin ada KLB lagi, ya sesuai ADRT yang terbaru, kongres pertama nanti di 2025. Otomatis dengan cara ini di kami tentunya belum ada musda, tapi justru inilah bagi kami ini juga menunjukkan sebuah kekompakan, ya tidak ada kegelisahan mau berebut kursi ketua DPC, ketua DPD, bahkan ya menurut saya mungkin partai-partai lain pun sekarang yang dulu one foot ya model pilihan ketua DPC pilihan dari bawah termasuk PD Perjuangan, sekarang pun juga modelnya kan juga bagaimana semuanya DPP. Kami pun di ADRT sudah jelas, misalnya nanti sudah ada musda pun, tidak ada perebutan ketua DPD, ketua DPC. Karena misalnya, DPD misalnya suatu saat akan ada musda setelah kongres itu, nanti kami itu mengusulkan 8 nama ke DPP, terserah siapa yang dipilih. Yang kabupaten kota 5 nama dipilih lewat kami, lewat DPD, teruskan ke DPP, terserah DPP. Sehingga ini saya kira akan menjual sebuah kekompakan, tidak berebut kompetisi, kemudian gontok-gontokan, kemudian pecah. Dan tidak akan terbeli oleh pihak lain, tiba-tiba kalau partai baru kemudian musda, bisa saja pihak lain yang masuk itu. Pak Sri, memang banyak partai sekarang modelnya seperti itu, seperti PKS misalnya, itu juga begitu, kirim jumlah nama kemudian dipilih. Karena memang pernah ada semacam tragedi atau Partai Demokrat yang
pernah menang pemilu itu tiba-tiba juga cepat sekali anunya itu. Hilang konstituennya itu juga cepat sekali. Nah, tetapi apakah tidak tidak khawatir kalau partai hanya menggantungkan karisma seseorang seperti di Gerindra ini menggantungkan nama Pak Prabowo? Ya tentunya gini ya, apapun figur Pak Prabowo sampai hari ini tentu menjadi figur sentral dan menjadi andalan kita. Tapi di balik itu tentunya tadi yang kami sampaikan bahwa Pak Prabowo pun ya kemudian memacu teman-teman kader-kader itu bagaimana memperkuat basis, kemudian memperkuat jaringan, kemudian menjaga soliditas. Nah, dalam hal ini tentunya kaitannya dengan yang Pak Bambang sampaikan tadi, ini juga menjadi motivasi teman-teman. Justru kalau dari awal kita kompak, tidak regejekan, sudah berebut dulu posisi, ini saya kira menjadi hal yang menggembirakan. Ya contoh seperti kami, Pak Bambang saya kira termasuk kami pun juga newcomers di Gerindra di 2013 kemudian pemilu 2014 waktu itu baru bergabung. Tapi dalam perjalanan waktu kami juga istilahnya nggak pernah macam-macam terobos ini, tiba-tiba kami diberi amanah menjadi sekretaris mendampingi Pak Adi Abdul Wahid. Ini contoh-contoh bahwa bagaimana seorang kader ketika punya kapasitas kemudian dipercaya, nah ini bagaimana kita untuk bersama-sama membesarkan Partai Gerindra. Pak Srianto, dengan peta yang seperti sekarang ini, ya, apa yang masih diharapkan oleh Partai Gerindra terhadap pimpinan-pimpinan daerah yang baru? Pimpinan daerah baru di Jawa Tengah maksudnya Pak? Ya, Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah tentunya kami pengen bahwa problematika di Jawa Tengah masih sangat-sangat banyak. Kemudian mereka yang sudah terpilih tentunya jangan sampai kemudian hanya memikirkan karena dari mana mereka partainya dari mana. Tapi bahwa ketika sudah terpilih adalah menjadi bupati, wali kota ataupun gubernur milik rakyat. Nah inilah ego sektoral ini yang harus dihilangkan. Jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara hanya demi kepentingan politik partainya. Misalnya hanya ingin membesarkan partainya, kemudian dengan segala cara membabi buta, ya bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak elegan. Ini saya kira kurang baik lah, saya kira itu terhadap para kepala daerah yang terpilih. Ya, itu kan ada beberapa kasus yang menarik. Saya baru saja wawancara juga dengan teman-teman di Kota Semarang. Jadi seandainya Partai Gerindra mau, di Kota Semarang pun bisa mendirikan calon sendiri. Tapi kan Partai Gerindra tidak mau. Nah, ini strategi apa ini yang diterapkan oleh Gerindra? Oh iya, mungkin ya ketika kemarin ya pilkada kemarin ya tentunya kami kan pasti berhitung Pak Bambang. Kita tidak ingin konyol. Jangan sampai hanya merasa bisa mengusung sendiri kemudian memaksakan enggak. Lalu kemarin kan pasti kekuatan Pak Hendi sangat luar biasa ya. Makanya kita pun bergabung bahkan pertama kali Partai Gerindra yang mendirikan untuk Pak Hendi di Kota Semarang. Tapi ke depan tentunya kami juga berkalkulasi juga. Kami juga pengen bahwa kader-kader kami nanti menjadi wali kota, kader-kader kami menjadi bupati, kemudian kader kami menjadi gubernur atau wakil gubernur di Jawa Tengah. Ya, ini tentunya obsesi ini yang dari sekarang terus kita bangun, tapi realita politik sampai hari ini yang menjadi istilahnya kader awang-awangan itu kan terkait cost money-nya, cost politiknya. Ya, ongkos politiknya yang begitu mahal. Punya kapasitas tapi isi tasnya mepet kan juga kadang di hari ini tidak berarti gitu. Nah, mudah-mudahan sistem politik kita ke depan akan semakin lebih baik. Apakah itu bukan karena pengaruh Pak Prabowo sudah bergabung dengan Pak Jokowi sehingga seolah-olah ini mengikat Pak Prabowo harus mendukung PDI dan sebagainya gitu? Nggak ada? Saya kira enggak Pak. Pak Prabowo enggak sampai seperti itu. Ya, saya beri ilustrasi. Di 2014 waktu itu hasil Pilpres waktu itu kan juga pertarungan sangat ketat waktu itu. Bahkan KIH KMP. Tapi di 2015 waktu itu saya ketua Despilkada. Kami ya dari 21 kabupaten kota se-Jawa Tengah yang pilkada, 8 daerah kami berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Bahkan di Blora di rumah Pak Bambang, kami hanya dengan PDI Perjuangan berdua. Kami ngusung Pak Abu Nafi, kemudian wakilnya dari PDI Perjuangan, hanya berdua dengan PDI Perjuangan. Tapi waktu itu belum berhasil. Ini contoh bahwa bukan berarti
hari ini ketika kita mesra dengan Pak Jokowi mesra dengan PDI Perjuangan, kemudian serta-merta mendukung PDI Perjuangan. Makanya ilustrasi kami tadi, 5 tahun yang lalu yang kencangnya KMP KIH waktu itu pun kami di daerah tidak ada persoalan. Apalagi hari ini kondisi seperti ini tentunya juga sangat dinamis itu. Pak Srianto, ini kan peta politiknya kelihatannya Pak Prabowo kan akan maju lagi 2024 ya. Bagaimana situasi teman-teman yang di bawah ini? Apakah memang dipersiapkan untuk itu atau seperti apa? Iya, kebetulan kami sudah terdidik ya, istilahnya itu dari awal kan kita itu satu obsesi yang belum tercapai itu kan menjadikan Pak Prabowo menjadi presiden. Nah ini tentunya kami menunggu nanti Bapak apakah maju atau enggak. Harapan kader-kader di bawah terbukti bahwa dari kongres kemarin ya hampir semuanya di Indonesia sudah mengharapkan Pak Prabowo maju menjadi calon presiden di 2024. Nah kalau ini nanti bisa terlaksana kemudian tercapai, ini keinginan kader itu kan sudah bisa terrealisasi. Contoh seperti ini, gaung kader di bawah luar biasa, sampai hari ini pun mengharapkan Pak Prabowo bisa menjadi presiden berikutnya. Jadi kalau melihat seperti ini, kemudian dampak dari pencalonan Pak Prabowo itu masih diharapkan meningkatkan suara Partai Gerindra lagi ya? Oke, dan tidak serta kemudian istilahnya jagake tadi ya. Jagake bahwa kalau Pak Prabowo calon presiden, kemudian Gerindra terangkat di Jawa. Toh kemarin seperti kami sampaikan tadi, di Jawa Tengah itu kotel efeknya malah negatif. Berbeda Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat. Ya. Di Jawa Tengah kita kemarin malah negatif karena bersamaan dengan pileg. Tapi bahwa keinginan kader ya sampai hari ini pun masih sangat kuat di bawah, di Jawa Tengah juga demikian sampai tingkat bawah, menginginkan agar nanti Pak Prabowo bisa menjadi presiden berikutnya. Pak Sri, itu kan ada survei terakhir yang dua partai agak turun elektabilitasnya, PDIP dan Gerindra. Nah, itu diduga karena ada kasus-kasus terbaru ini, kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Apakah dampaknya terasa itu sampai ke bawah? Ya tentunya kalau sampai tingkat bawah mungkin teman-teman tidak merasakan ya, tapi kami yang di level provinsi kemarin kami juga membaca ya. Sebuah tren seperti itu saya kira wajar, tapi diingat bahwa pemilu juga masih beberapa tahun lagi, sehingga masih ada waktu kita untuk mengembalikan lagi. Untuk mengembalikan kepercayaan publik bagaimana partai ini berkiprah. Ya, berkiprah mendekat kepada rakyat, ya kemudian apa yang menjadi program Partai Gerindra ini direalisasikan. Saya kira kalau kaitannya dengan partai yang kemarin ditimpa kasus serupa, saya kira hampir banyak juga mengalami ada guncangan-guncangan, bahkan ada partai politik yang menjelang pemilu waktu itu. Tapi ketika hari hanya pun juga mungkin juga tidak sedahsyat yang dibayangkan. Bagi kami wajar kalau sekarang mungkin ada perubahan sedikit, ya. Tapi kami optimis bahwa bagaimana menekankan, ya pimpinan kami yang di DPP juga terus menyampaikan, memberi support kepada kita, memberi motivasi bagaimana kami berkiprah. Sebagai contoh hal-hal yang kecil kami lakukan kemarin, begitu ada bencana di Jawa Tengah, kami menurunkan tim kemarin di Merapi, ya erupsi Merapi, SRT kita kirim ke sana, relawan-relawan untuk bersama rakyat. Hal semacam ini yang kadang mungkin tidak terpublikasi, namun bagaimana kita lakukan itu. Ya, saya kira menarik ini. Dalam rangka ulang tahun Gerindra yang ke-13 ini, mungkin bisa diceritakan kegiatan-kegiatan apa. Karena saya baru saja wawancara dengan teman-teman PKS, itu mereka potong gaji seluruh anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota untuk disumbangkan untuk kegiatan bencana alam. Apa yang dilakukan di Gerindra? Ya, kalau kami ya kebetulan di Jawa Tengah kemarin instruksi dari Pak Sekjen, bahkan sejak adanya banjir itu ya, banjir yang ada di Kalimantan Barat ya itu, sama Sulawesi, gempa di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, itu sudah fraksi DPR RI, terus kami yang di provinsi pun juga melakukan hal yang sama, dalam arti kita melakukan bakti sosial. Kemudian level Jawa Tengah ya kebetulan ini momennya itu kok pas pandemi ya, baru kali ini kita merayakan, makanya kami pun nanti tanggal 6 itu merayakannya pun secara virtual se-Jawa Tengah, nanti juga
kita mendengarkan pidato dari Pak Prabowo Subianto. Kemudian soal kegiatan sosial, seperti kami sampaikan tadi, hari Minggu kemarin saya pribadi melepas pengiriman sembako dan bahan-bahan kebutuhan, baik itu dari DPD Gerindra Jawa Tengah, kemudian fraksi DPR RI, kebetulan di sana dapilnya Mas Prasetyo Hadi di Magelang, mengirim sejumlah bantuan yang langsung ke tempat pengungsian korban erupsi Merapi. Nah, kaitannya dengan ini kami juga sedang instruksikan kepada seluruh DPC khususnya di daerah-daerah rawan bencana ya, yang banjir ya, tanpa harus komando sudah secara otomatis turun ke lapangan memberi bantuan. Ini yang kami lakukan diantaranya kegiatan kami, karena dengan pandemi ini memang kita tidak melakukan kegiatan yang show of force ya, tapi justru bagaimana kita ya seperti biasanya kita santunan ke panti asuhan ya, kemudian ke tukang beca, ini sudah menjadi kegiatan rutin kami. Pak Sri, apalagi yang kira-kira dilakukan di dalam rangka ulang tahun ini termasuk di kabupaten kota? Di kabupaten kota ya lagi-lagi karena pandemi Pak ya, memang tidak terlalu banyak kegiatan kami. Hal-hal seremoni memang kita tidak boleh, apalagi ini di masih masa PSBB atau PPKM ya. Kegiatan masyarakat ini tentunya kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat sosial. Utamanya yang paling banyak adalah bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ini yang kami lakukan. Ya. Baik Pak Srianto, terakhir mungkin Pak Sri masih ingin menyampaikan pesan-pesan pada seluruh kader, seluruh keluarga Partai Gerindra di Jawa Tengah atau kepada masyarakat pada umumnya. Silakan. Ya, kepada masyarakat tentunya Jawa Tengah yang hari ini masih kita menghadapi pandemi corona ini, saya kira mari sama-sama kita disiplin protokol kesehatan, kemudian kaitannya dengan banyaknya bencana ini kita juga perlu waspada, mengantisipasi, kemudian kepada kader-kader kami di seluruh Jawa Tengah, mari dengan ulang tahun Gerindra yang ke-13 ini menjadi momentum untuk introspeksi diri, mawas diri, dan juga bagaimana arti sebuah partai ini bermanfaat bagi rakyat. Tidak harus terlalu kegiatan yang besar, tapi bahwa sekecil apapun kalau itu dilakukan secara ikhlas, bagaimana partai ini mendekat kepada rakyat, mendekat kepada konstituen. Jangan mendekat hanya saat-saat mau pemilu, tapi di saat-saat rakyat susah kita harus mendekat kepada rakyat. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Srianto Saputro MM, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, yang telah menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-13. Ya. Mudah-mudahan semakin bermanfaat, semakin besar, semakin solid, ya, terutama di Jawa Tengah. Terima kasih Pak Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.